Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menjawab pertanyaan daripada bunda-bunda. Bunda bertanya tentang Kang Mas, saya membaca di kitab Al-Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Jilani, itu beliau mengatakan bahwa jangan pernah ketika sudah di level tajalli atau level tubaddil kesadarannya, lalu di dalam level itu, di dalam praktek itu, di dalam zauk itu menghinakan daripada diri tajalli itu, diri yang sudah tubaddil tadi. Maka kita akan menjawab pertanyaan daripada bunda, diambil daripada kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Sultan para Aulia pada zaman beliau. Maka hadirin semulakan, itulah tadi memang jelas sudah sangat benar dan sangat sahih sekali ya. Dan kita juga sangat sependapat dengan pendapat-pendapat beliau. Karena ketika orang itu sudah betul-betul di level tajalli, zauknya sudah merasakan daripada tajalli tersebut, dia tidak boleh menghinakan diri tajalli itu. Yang dimaksud menghinakan diri, menghinakan keakuan jiwanya, adamnya, itu perlu penafian namanya. Jadi kita nafikan bahwa kita itu tidak berilmu, kita itu buta, kita itu tuli, kita itu bisu. Kitanya di sini yang kita adam itu. Jadi jangan sampai sudah bertajalli kepada hakikat Muhammad misalnya, lalu menghinakan diri tajalli tersebut. Nah, itulah maksudnya beliau. Maka jangan sampai rasanya merasakan hakikat Muhammad ya, zauk kepada hakikat Muhammad, lalu menghina-hinakan daripada dirinya. Nah, sementara ketika orang itu lebur kepada hakikat Muhammad, lebur atau goib kepada hakikat Muhammad, maka itu bukan lagi dirinya, keakuan rasa dirinya, tapi keakuannya sudah terganti menjadi hakikat Muhammad. Nah, kemudian supaya gampang menerima daripada bahasa-bahasa yang tasawuf itu, seperti Allah Muhammad Adam, tubuhnya rahasia, jadi kita sederhanakan mungkin bagi tiga: jasad, jiwa, dengan ruh. Ruh di sini maksudnya ruh kudus, jiwa di sini nafs, tubuh itu adalah jasad. Jadi kita bagi tiga ini komponen: jasad, jiwa, dengan ruh. Ruh di sini ruh kudus ya. Jadi kita itu jiwa ini nah, yang di tengah-tengah, si jiwa. Nah, ketika si jiwa itu melebur atau goib kepada ruhaninya, masuk kepada ruhaninya, ini bahasa ya, masuk, leburkan, goibkan. Jadi ada biasa istilah itu, goibkan dirimu kepada Muhammad, atau masukkan dirimu kepada Muhammad, leburkan dirimu kepada Muhammad. Itu bukan masuk-memasuk, bukan kita masuk kepada kebatin, menyelam dan sebagainya. Itu bahasa menyelam itu bahasa. Kalau sudah mengetahui bahwa hakikat Muhammad letaknya pada nurani kedudukannya, maka tidak ada bahasa masuk, goib, lebur dan sebagainya, kemudian hilang, hancur jasad. Tidak, itu bahasa istilah di dalam ilmu tasawuf. Jadi jangan sampai ada lagi pemahaman bahwa kita menyelam itu maksudnya kita seperti menyelam ke dalam batin. Tidak. Itu kalau sudah nyata, sudah sedia seperti itu hembusan Allah, apalagi Allah Ta'ala begitu, alam lahut, alam ahadiyah yang zatnya sangat nyata, sudah sedia, tidak perlu lagi masuk-memasuk. Itu kalau masuk-memasuk, mencari, goib, menggoib, itu bagi orang yang tidak tahu. Bagi orang yang diberitahukan oleh Allah, tidak seperti itu caranya. Nah, itu kalau di jalur sini. Kalau di jalur yang lain ya silakan. Nah, karena jalur itu banyak ya, pendapat-pendapat itu banyak. Nah, jadi golongan-golongan itu pun banyak.
Jadi tidak perlu kita salah menyalahkan, ini salah, ini salah, ini salah, tidak perlu. Kita ke diri saja deh. Kita aja ini belum beres begitu. Jadi jasad, jiwa dengan ruh. Nah itu tadi jawabannya, jangan sampai kita menghinakan diri ketika sudah meleburkan diri kepada Ruh Kudus tadi. Jiwa itu sudah merasakan, menjiwai daripada ruhnya, maka jangan menghinakan diri. Nah itu juga kelihatan seperti orang tawadu dan sebagainya, tapi dia dalam proses zauq kepada hakikat Muhammad itu tidak boleh, jangan, tidak bagus begitu. Tapi ketika dia menghinakan dirinya, saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa mas, misalnya saya itu tidak tahu apa-apa, saya itu bodoh dalam perkara ilmu, itu kamu di level mana di situ? Kalau di level kamunya iya, di level kitanya iya, di level rasa kitanya iya, memang kita buta, tuli, bisu, bodoh sebodoh-bodohnya. Nah, bisa dibilang begitu jelas sekali, karena 20 sifat mustahil itulah si jiwa itu, si nafsu itu, kita itu. Nah seperti itu. Nah jadi jiwa ini mau diarahkan kemana dia? Mau diarahkan ke ruh atau mengarahkan ke jasad? Nah itu bahasa yang paling simpel, jasad, jiwa, ruh. Yang mana kita? Jiwa ini yang diadakan itu. Jiwa ini mau ke arah ke jasad, nafsu, keinginan, hawa nafsu yang selalu mengikut daripada dunia, dia selalu keluar. Itu yang dikatakan ulama, jangan keluar diri. Jangan keluar diri itu maksudnya jangan kau kepada jasmanimu, jangan kepada jasad. Masuklah ke dalam, bukan berarti kita itu masuk ini dan sebagainya, enggak. Rasakan itu, jiwamu itu simpan kedudukannya pada ruhani, Ruh Kudus itu tadi. Rasakan jiwai Ruh Kudus itu sampai betul-betul si jiwa itu diam, pikiran perasaannya diam, hanya betul-betul yang ada, yang tubadil kesadaran itu adalah Ruh Kudus. Itulah yang diistilahkan dengan hakikat Muhammad yang selalu kita bilang. Jadi barang siapa jiwa-jiwa itu yang selalu menjiwai hakikat Muhammad atau Ruh Kudus itu tadi, itulah dengan berkehendak Allah, tahunya dengan tahu Allah, kuasa dengan kuasa Allah, hidup dengan hidupnya Allah. Nah orang-orang seperti inilah yang dikatakan khalifah di muka bumi, bukan orang-orang yang hamba dunia, hamba nafsu. Apalagi ketika sudah mengetahui praktek tajalli seperti tadi, praktek tubadil seperti tadi, jangan pernah menghinakan diri untuk takut dengan ilmu-ilmu sihir lah, ilmu santet lah, ilmu inilah, ilmu itulah. Tidak perlu lagi mantra-mantra inilah, apa dan sebagainya, tidak perlu. Bukan kita menafikan, bukan kita mensyirik-syirikkan, tidak. Kamu sudah pegang itu inti daripada segala ilmu, kenapa kok masih mau pakai begitu-begitu? Apa rantai babi lah, mustika inilah, mustika itulah. Nah, itu tidak berguna lagi kalau begitu-begitu. Kalau untuk koleksi ya silakanlah dan sebagainya, kan tidak jadi masalah. Kita juga tidak mensyirikkan, bukan mensyirikkan, cuma jangan menghinakan lah. Kalau sudah mendapatkan intan permata mutiara begitu, ngapain kayak begitu-begitu, rantai babi lah, inilah ulau besi lah, apa dan sebagainya, ndak usah. Kalau aksesoris pakai aja kalau aksesoris. Nah takut sihir lah, inilah takut inilah, ndak usah begitu-begitu kalau betul-betul mempraktekkannya. Tapi kalau tidak ya tetap itu rasa takut, rasa khawatir seperti itu pasti ada terus. Ini nanti saya dianukan sama jin setempat, ini jin setempat. Kenapa orang tauhid begitu? Apalagi ini yang didapatkan ini apa? Intan permata di balik alam semesta. Ini jin ini dulunya itu bisa tembus sampai langit saja, tapi dia tidak bisa menembus hakikat Muhammad. Kenapa orang ini, manusia ini yang jelas-jelas khalifah di muka bumi, yang betul-betul sudah menjiwai daripada hakikat insan itu atau hakikat Muhammad itu, takut sama yang begitu-begitu? Nah ini perlu dipertanyakan,
Apakah hanya sebatas kepahaman atau tidak atau memang dipraktikkan dan bagaimana? Nah, jadi begitu, itu maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan pernah menghinakan kau punya diri ketika jiwa itu sudah lenyap, sudah tubadil menjadi terganti menjadi kesadaran hakikat Muhammad. Tidak ada yang mampu mendatangkan mudorot manfaat selain daripada Allah Ta'ala. Nah, disitulah berlaku tauhid. Nah, baru hakikat Muhammad itu leburkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kosong maha ruang itu ada yang berdiri di baliknya, itu sudah sampai kepada kosong maha ruang di baliknya itu. Kalau sudah mengatakan Allah itu kepada nur ilahi, namun itu tujuannya itu kepada Rabbul Izzati, tembus sudah. Nah, jadi bagaimana ini? Tidak bisa jiwa ini langsung kepada Allah. Tidak bisa. Jiwa itu harus merasuk dulu, menjiwai ruhaninya, Ruh Kudus itu yang sampai. Tidak bisa barang kotor, barang apa namanya tai kucing, misalnya umpamanya. Tidak bisa barang-barang yang muhaddas, barang-barang yang ini dan sebagainya, itu jangan. Kodim bagi kodim. Roh Kudus itu kodim di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Baharu pada datangnya, karena dikatakan datang dia. Nah, tajallinya daripada Roh Kudus itu, kalau sudah bernampak begini semua jisim-jisim alam semesta, itu baharu mutlak itu. Itu namanya alam semesta makhluk. Nah, tapi kalau yang kodim hembusan ilahi, jangan dibilang makhluk. Mau juga dikatakan kodim, dia bukan kodimnya Allah, bukan kodim azali. Mau dikatakan tidak kodim juga salah juga. Jadi kodim hukmi atau kodim zamani namanya. Nah, jangan pernah salah sangka. Bukan kita mengatakan Roh Kudus itu Allah. Siapa yang bilang Ruh itu Allah lah dong? Kau itu betul-betul kau itu tidak lama aku tampilin mukamu itu. Jangan pernah mengatakan Ruh itu Allah. Tidak ada yang mengatakan Ruh itu Allah. Ruh Kudus itu bukan Allah. Itu tajalli dari Allah pada rahasia. Nah, begitu ya. Jadi jangan pernah lagi riso-riso dengan takut hantu, takut ini dan sebagainya. Enggak. Jangan. Nah, bukan sombong, bukan. Itu jiwanya itu kalau sudah leburkan di situ, jangan ada lagi prasangka-prasangka ini dan sebagainya. Enggak. Nah, begitu. Tapi semua perlu latihan, semua perlu proses. Latihan itulah, proses itulah yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Berpeganglah terus sama Allah Ta'ala. Jangan berpegang sama siapa-siapa, berpeganglah Allah Ta'ala dengan rahmatnya, itu saja. Nah, jadi mungkin begitu ya, singkat-singkat Bunda. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan diberkahi dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.